Sap, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Anak-anakku 11 DPSM 1 atau 11 DPSM 2. Hari ini kita akan belajar yang namanya sistem rem ABS. Tapi sebelum kita belajar sistem rem ABS, Pak Johan hanya ingin mengingatkan kalian wajib memakai masker ketika keluar rumah, ya. Karena apa? Ingat pesan ibu, pakai masker ketika keluar rumah. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya sistem rem hidrolik dan sistem rem mekanis. Ya, sistem rem hidrolik adalah sistem yang menggunakan fluida, sedangkan rem mekanik adalah sistem yang tidak menggunakan rem fluida. Dan kali ini kita akan belajar tentang sistem rem ABS, ya, yang memadukan antara sistem rem hidrolik dengan paduan elektronik, ya. Terus bagaimana juga mengakibatkan ketidakseimbangan sepeda motor. Kalian bisa lihat pada proyektor ini, ya. Kalian nanti bisa dapat ketika rem mendadak, kalian akan mengalami perubahan pengereman yang sangat tinggi. Nah, saya contohkan seperti ini. Ketika kalian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 150 km per jam, ya, ingat 150 km per jam, dan kemudian ada kucing lewat, misalkan ada kucing lewat, otomatis kalian akan mengerem sekencang-kencangnya untuk menghindari supaya tidak menabrak si kucing tersebut. Otomatis ketika kalian mengerem mendadak, kedua rem depan dan rem belakang akan langsung terkunci ketika kalian tidak menggunakan rem ABS. Akan terkunci dan itu menyebabkan sepeda motor akan kehilangan arah, ya. Bisa saja kalian nanti kanan kiri, ya, ataupun kalau bahasa Jawanya jempale atau yang lain, kan. Karena apa? Karena mengerem mendadak, ya, karena kecepatan tinggi mengerem mendadak. Tapi kalau menggunakan rem ABS, kalian akan terhindar dari itu. Pengereman akan tetap smooth, ya, tetap halus dan tepat, ya. Itu adalah keunggulan rem ABS. Nah, sistem rem ABS ini sudah banyak diterapkan di beberapa sepeda motor. Salah satunya adalah di PCX, ya. PCX ada yang ABS, ada yang non ABS. Dan kemudian ada di NMAX dari Yamaha ada menggunakan rem ABS. Di sepeda motor sport ada CB 250 dan banyak lagi, ya, sepeda motor dengan menggunakan sistem ABS. Karena apa? Kenyamanan berkendara lebih diutamakan karena mereka mempunyai cc besar, otomatis pengereman sepeda motor pun juga harus maksimal. Oke, kita bahas lagi sistem kerjanya. Nah, kalian bisa lihat sini ada akan smooth, ya, dia akan pengereman sesuai dengan jalurnya, ya. Pengeremannya lebih halus, lebih pas, lebih presisi. Tapi kalau tidak menggunakan ABS, ya ini seperti ini, kanan kiri, ya. Apalagi di mobil bahaya, apalagi penumpang banyak, itu lebih bahaya lagi. Nah, itu adalah perbandingan menggunakan sistem rem ABS dan tidak menggunakan sistem rem ABS. Oke, kita selanjutnya. Nah, rem ABS dibagi menjadi dua, yaitu sensor kecepatan roda dan signal modulator atau ABS modulator. Signal kecepatan roda ini berfungsi untuk mengetahui putaran roda depan dan roda belakang, kemudian dikirimkan ke ABS modulator, ya. ABS modulator memprosesnya, ya, kemudian mengirimkan ke roda kembali, ke kaliper atau ke rem piston, ya, ke piston rem, ya. Ada dua. Kalau tidak ada salah satunya gimana? Ya tidak bisa berjalan sepeda motor karena dia harus ada input untuk kecepatannya, untuk mengetahui kecepatannya sekian, bahwa saya akan mengirimkan pengereman sekian, ya. Itu adalah dua komponen utama dari sistem rem ABS. Oke, selanjutnya peran ABS anti-lock braking system, ya. Terus bagaimana mekanisme kerjanya? Jika pengereman pada sepeda motor dilakukan dengan terlalu keras atau mendadak, roda dapat mengunci dan sepeda motor akan kehilangan keseimbangan. Seperti tadi, ada kucing lewat dengan kecepatan 150.
Tapi kalau dengan menggunakan sistem rem ABS, sistem kerjanya seperti ini. ABS akan mendistribusikan minyak rem sehingga minyak rem akan beroperasi on off sangat cepat, yang menyebabkan rem beroperasi tekan lepas sekitar 50 kali per detik. Ingat, 50 kali per detik. Hal ini mencegah penguncian pada sepeda motor berjalan di apa? Untuk mencegah penguncian rem, supaya rem tetap berjalan sesuai di bagaimana mestinya, ya, tidak kehilangan arah. Oke, udah tahu ya sistem kerja sistem rem ABS ya. Oke, kita lanjut ke komponen sistem rem ABS. Apa saja yang ada pada sistem rem ABS? Oke, ini adalah gambar sketsa dari sistem rem ABS, ya, gambar potongan, ya. Oke, kita lihat di situ ada ABS ECU, ABS modulator, rear caliper, ya, rear wheel sensor dan pulser plate, PCV, delay valve, front wheel spin sensor, dan front caliper. Oke, kita bahas fungsinya satu-satu. Yang pertama adalah ECU ABS. Ini adalah sangat vital sekali. Kalau Pak Juan ibaratkan ini adalah di otaknya. Ya, dia adalah yang memproses data-data yang diberikan dari rear caliper, ya, dari front wheel speed sensor, ya, dari front wheel, ya, dari sensor kecepatan roda. Dia akan dikirimkan ke ECU, kemudian diolah datanya, kemudian akan dikirimkan ke ABS modulator. Ini adalah otaknya. Yang kedua adalah ABS modulator. Ya, ABS modulator akan mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai untuk masing-masing roda. Jadi yang membuat tekanan rem itu bukan dari master silinder, bukan dari master yang samping handle rem, tapi dia dari ABS modulator. Selanjutnya yaitu adalah sensor kecepatan roda depan atau front wheel speed sensor untuk mengetahui kecepatan roda depan. Selanjutnya adalah delay valve, mengukur tekanan fluida hidrolik, ya, mengatur tekanan hidrolik rem depan, mengatur tekanan hidrolik. Kenapa kok tekanan rem depan harus diatur? Karena kita tahu ketika ada pengereman mendadak, momentum dari kendaraan dan pengendara akan tertuju di depan, ya, pengereman akan tertuju di rem depan. Lah, untuk menambah performa maka perlu adanya delay valve untuk mengatur tekanan tadi, ya, supaya apa? Supaya lebih presisi lagi. Yang selanjutnya adalah PCV, ya, Positioning Control Valve, ya, fungsinya adalah membatasi tekanan rem belakang. Kenapa kok tekanan rem belakang harus dibatasi? Lah, karena semua momentum sudah berada di depan, kemudian rem belakang itu pengeremannya sedikit, ya, otomatis dia harus dikurangi daya pengeremannya. Kalian mesti lihat MotoGP, ya, MotoGP itu pasti menggunakan ABS, mungkin lebih canggih dari ABS. Piringan depan kalipernya ada 2, sedangkan di belakang cuma 1, itu pun kecil. Ya, itu karena apa? Pengereman depan lebih diutamakan daripada pengereman rem belakang, ya. Oke, selanjutnya adalah wheel speed sensor belakang untuk mengetahui putaran roda belakang. Oke, selanjutnya kita bahas komponen satu-satu. Slide-nya nggak bisa. Oke. Nah, yang pertama adalah wheel speed sensor. Ya, kalian lihat wheel speed sensor seperti ini. Ya, ini adalah wheel speed sensor. Kalau letaknya itu di bawah piringan cakram, ya, di bawah piringan cakram ada piringan kecil dan depannya ada kabel. Nah, itu adalah wheel speed sensor. Fungsinya sama, ya. Tadi sudah Pak Jan terangkan untuk mengetahui putaran roda, ya, putaran roda. Selanjutnya ada ABS modulator. ABS modulator bentuknya seperti motor starter. Nah, ya, ini adalah berfungsi untuk, jadi tanpa perawatan, tidak ada nyeteli modulator, nggak ada, ya, tanpa perawatan, rusak ganti, gitu aja, ya. Selanjutnya ada ABS ECU, ya, adalah otak dari sistem rem ABS, berfungsi menerima sinyal pulsa dari sensor kecepatan roda depan dan belakang tadi. Dari wheel speed sensor akan dikirimkan ke ECU ABS, ya, kemudian diolah,
Kemudian untuk menghasilkan pengereman yang presisi. Kalau tidak ada ABS ECU-nya gimana? Ya nggak bisa hidup, ya nggak bisa bekerja. Oke, selanjutnya adalah ABS warning lamp, ya, atau sering disebut lampu peringatan, ya, di ABS. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi on, lampu peringatan ABS akan menyala sampai roda depan dan roda belakang kecepatannya lebih dari 10 km per jam. Jadi kalau kalian memakai sepeda motor ABS, kalau kecepatannya masih di bawah 10 km per jam, lampu yang ada di dashboard tulisannya ABS warnanya kuning seperti yang kalian lihat seperti ini, nih, itu akan tetap menyala. Tapi kalau kecepatannya sudah di atas 10 km, maka dia akan mati. Ya, itu tandanya adalah normal. Jangan sampai kalian malah bertanya, "Loh, kok malah mati? Ini gimana?" Nah, itu tandanya normal, ya. Tapi kalau kalian dengan kecepatan 50 km per jam kok tandanya belum mati, berarti tanda ABS ini belum mati, berarti ada masalah nih, ada trouble, ya, ada sesuatu yang tidak beres pada sistem ABS kalian. Itu ya. Jadi ini adalah fungsinya lampu peringatan supaya si pengendara tahu bahwa sistem rem ABS ini berfungsi atau malfungsi atau tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi kan malah bahaya ya. Dia tahu motornya sudah memakai ABS kecepatan tinggi, rem mendadak, malah si sistem ABS-nya tidak berfungsi, itu malah mencelakakan. Jadi ada warning lamp, ya, di sistem ABS. Oke, paham ya? Selanjutnya ada PCV, ya, tadi PCV fungsinya untuk membatasi tekanan rem untuk roda belakang, ya. Pak Jan sudah terangkan, roda belakang itu pengeremannya tidak sebesar roda depan, ya, maka harus dikurangi. Ya, yang mengurangi siapa? PVC, ya. Selanjutnya adalah delay valve, ya. Delay valve mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pemasukan dari pedal rem atau handle rem dan menjalankan rem depan. Jadi yang mengatur pemasukan dari modulator ke kaliper depan adalah si delay valve, karena tadi pengeremannya harus besar karena momentum kendaraan dan pengendara akan tertumpu di bagian depan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah mungkin kalian sudah bertanya-tanya, jika sistem rem ABS mati, apakah sepeda motor akan terkunci ataukah rem loss tidak dapat digunakan? Misalkan ketika rem ABS mati, misalkan sepeda motor kalian habis kerendam air, misalkan habis banjir, apakah sepeda motor tersebut remnya loss, tidak ada pengereman sama sekali? Ya, apakah seperti itu? Apakah macet? Malah tentu tidak. Sistem ABS dirancang ketika sistem ABS tersebut mati, ya, sistem ABS tersebut tidak berjalan, tidak dapat digunakan, maka sistem ABS akan secara otomatis seperti rem hidrolik biasa, dia tetap bisa digunakan tapi juga bisa selip, ya. Jadi seperti sepeda motor biasa. Nah, kalian lihat di diagram bahwa sistem rem ABS tidak melewati dari pompa, ya, dari pompa dan tadi ABS modulator, dia tidak melewati tapi langsung ke roda, ya, langsung ke kaliper roda. Oke, mungkin itu yang bisa Pak John sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, ya. Maka admin dan Pak John akan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana masalah yang terjadi pada sistem rem ABS. Apakah banyak masalah seperti masalah kalian atau tidak ada masalah? Ya, pasti semua pasti ada masalah. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Wah, terusan kok patah ini. Buruk san. Loh, lah aku wis metu kok.